Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1097 yang berjudul Genie, yang pula ditemani dengan cover seperti ini. Dimana ya di awal chapter atau di awal panel ada narator box yang mengatakan atau menyatakan kalau timeline pada saat ini adalah 8 tahun setelah insiden yang terjadi di God Valley, alias 30 tahun yang lalu dari timeline pada saat ini. Dan disambut dengan komentar editor yang menyatakan beberapa bulan telah berlalu. Di sana kita melihat sedikit keributan yang terjadi di depan gereja Kuma. Ada warga di sana mengatakan, "Kumaci, aku mohon kepadamu, aku selalu datang ke sini ketika ayahmu ada. Jadi aku sangat terkejut saat dimana dia hilang. Dan dia telah melahirkan anak sepertimu yang menjadi pendeta. Orang tuamu harus bangga." Dan kita melihat sesosok Kuma yang berusia 17 tahun dan tentu memiliki tubuh yang sangat besar. Di sana dia tengah mengobati para lansia dengan kemampuan buah iblisnya secara cuma-cuma. Dan di panel yang sama kita melihat para lansia di sana sangat senang karena pada dasarnya tempat ini adalah kerajaan yang miskin, yang pula penuh dengan orang tua yang sakit, tapi sekarang jauh lebih baik. Kemudian di panel berikutnya banyak orang lansia yang mengantri untuk diobati Kuma, dan beberapa lainnya mulai berterima kasih bahkan menyebut Kuma si tangan ajaib. Namun ada salah satu warga yang meminta kepada Kuma, bisakah dia tetap mengobati di hari kerja? Dan secara tiba-tibanya seseorang sambil menghentakkan kakinya menolak saran dari lansia tadi. Tidak bisa, dia hanya bisa melakukannya pada hari Minggu. Dan di halaman berikutnya kita melihat ya Genie yang berusia 21 tahun. Di sana terlihat Wow yang kesal dengan lansia-lansia tadi. Yang mana ya Genie berkata, "Kalian semua bahkan tidak membayar layanan ini, seenaknya saja menyuruh-nyuruh. Dasar orang tua tidak tahu malu. Ini bukan camp atau rumah sakit, kau tahu." Dan kehadiran Genie ini ya disambut dengan kata-kata pedas dan sedikit bercanda dari para lansia di sana. Wah, Genie yang pelit telah muncul. Dia cantik tapi mulutnya busuk atau buruk. Tetapi tetap saja itu tidak menghilangkan atau menghentikan pengakuan para lelaki di seluruh kota yang menyukainya. Dan Genie mulai kesal karena para lansia itu mulai mengganti topik. Sementara di sisi lainnya para lansia tadi cukup senang jika melihat Kuma, karena dengan melihat wajahnya saja itu dapat menyembuhkan hati mereka. Dan di sana Kuma senang mendengarnya, tetapi di sisi lainnya Genie tambah emosi karena semua ini terjadi karena Kuma terus memanjakan mereka. Kemudian di panel berikutnya salah satu lansia menyatakan kalau pada dasarnya mereka bisa menyediakan apapun kepada Kuma atau untuk Kuma. Namun karena adanya upeti surgawi itu membuat semuanya sulit dan tidak mungkin dilakukan. Apalagi raja telah diganti, bukan? Dan ya di halaman berikutnya kita melihat sosok raja baru yang dijelaskan oleh para lansia itu. Dia raja baru bernama Bekori, memiliki reputasi sebagai raja berdarah dingin. Dia meminta orang sakit seperti kami membayar upeti. Dan beberapa warga lansia lainnya mulai menyuarakan suaranya kalau dari kepemimpinannya raja brengsek itu penjara menjadi mengerikan. Salah satu teman kami terkunci di sana dan dia mati dalam keadaan kelaparan. Dia sangat pelit. Dia tidak akan memberikan makan pada tahanan. Benar-benar raja brengsek yang pelit. Selain itu ya, dia juga hanya berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Tenryubito. Jika kami tidak sakit, kami akan membunuhnya. Dan ya, kita melihat ya, seonggok raja itu tertawa tersipu malu mendengar sesuatu dari Denden Mushi yang mungkin saja raja itu mendengar obrolan
daripada lansia-lansia itu. Kemudian di panel berikutnya, setelah curahan para lansia yang sakit itu tercurahkan, Kuma tambah semangat untuk mengobati nyeri ataupun penyakit lainnya, terutama penyakit ringan di setiap hari Minggu. Lalu mereka pun para lansia tadi telah kembali ke rumahnya masing-masing, alias setelah pulang dari rumahnya Kuma. Kemudian di panel berikutnya, di malam hari itu, Kuma menatap suatu gelembung. Dan gelembung itu merupakan gelembung yang berisikan luka atau nyeri atau penderitaan semua pasien-pasien Kuma yang berobat kepadanya pada hari itu. Dan di halaman berikutnya, dengan penuh keyakinan, Kuma memasukkan tubuhnya ke dalam gelembung itu. Dan benar, adegan ini serupa seperti yang dilakukan Zoro sebelumnya. Sehingga setelah Kuma memasukkan tubuhnya ke dalam gelembung tadi, tentu saja Kuma menerima semua nyeri atau sakit itu. Dan terlihat Kuma kesakitan dengan darah yang keluar dari mulutnya serta hidungnya pula. Sampai suara jeritan pun keluar dari sana. Dan membuat Kuma pada akhirnya tepar di lantai. Sementara di sisi lainnya, Jinny yang ada di sana hanya bisa menunduk lesu dan menangis. Kemudian di panel berikutnya, Jinny mengobati Kuma dengan batu es di jidatnya dan berkata, "Kumaci, kau terus melakukan ini minggu demi minggu. Mereka tak tahu sakitmu, Kumaci." Namun Kuma di sini berkata, "Ya, mau bagaimana lagi? Seseorang pada dasarnya harus mengambil ekstrasi sakit itu dan penderitaan itu untuk menghilangkannya. Jika tidak, atau jika aku membiarkannya, gelembung-gelembung rasa sakit tadi itu akan kembali kepada pemilik aslinya, alias kepada para lansia tadi." Namun dengan senyumannya, Kuma mengatakan kalau dia bahagia selama semua orang bisa bahagia. Kemudiannya, Kuma meminta maaf kepada Jinny karena telah membuatnya khawatir. Dan juga Kuma mengatakan jika aku lebih banyak berlatih, mungkin aku jauh lebih kuat. Namun di sini Jinny berkata atau meresponnya kalau itu bukan masalahnya. Lalu di panel berikutnya, seketika suasana cair kembali ketika Kuma mengajak Jinny untuk makan. Jinny langsung riang kembali dan mereka berdua tertawa di sana sembari Jinny yang menyantap makanannya. Kemudian di sini di panel berikutnya terjadi time skip lagi sekitar 5 tahun setelah itu, alias 25 tahun yang lalu. Di mana masa ini Kuma berusia 22 tahun. Jinny tiba-tiba mengajak Kuma untuk menikah. Ya, kenapa tidak, tegas Jinny di sana. Tapi Kuma menolaknya dengan gugup. Walaupun di sini Jinny memaksanya dengan mengatakan, "Ayolah, ayo menikah. Kau mencintaiku, aku akan membuatmu bahagia." Dan Kuma meresponnya kalau tentu saja aku akan bahagia. Tetapi Kuma mulai mengingat kisah tragis yang dialami orang tuanya karena hal itu. Dan oleh karena itu pula lah kenapa Kuma tidak ingin hal serupa terjadi kepada Jinny. Maka daripada itu Kuma menolak hal itu. Dan kemudian di panel berikutnya, Kuma mengganti topiknya dengan memperlihatkan atau menunjukkan kabar atau gambar di sebuah koran pada saat itu. Di mana pada koran itu menunjukkan suatu artikel yang menjelaskan tentara bayaran pembebasan dan mereka telah menyebabkan banyak protes di setiap kerajaan, yang mana akhirnya pemerintah mengeluarkan jaminan kepada kerajaan itu terkait soal protesnya terhadap seseorang bernama Dragon. Dan di panel berikutnya, menurut Kuma, Dragon itu sangat keren. Dia pasti pahlawan seseorang. Suatu hari nanti aku akan pergi ke lautan dan menghabiskan hidupku membantu orang lain. Dan tiba-tiba pintu rumah Kuma diketuk dan kita mendapatkan dua orang pemuda, yang mana itu adalah dua bocah sebelumnya yang diajar oleh Jinny sebelumnya, datang membawa ikan yang ternyata mereka naksir kepada Jinny. Kuma yang membuka pintu merasa berterima kasih, tapi Jinny melempar mereka dengan ember dan berkata, "Bodoh."
Kemudian di halaman berikutnya terjadi time skip lagi, di mana 3 tahun setelahnya alias 22 tahun yang lalu. Di sana pada saat itu terjadi sesuatu yang mencengkam. Kuma terlihat marah dan mengatakan kepada para penculik untuk membebaskan para lansia itu atau warga yang telah diculik. Dan penangkap warga di sana mengatakan kepada Kuma, apakah kau tidak dengar bahwa peraturan telah diubah? Kami akan bebas menggunakan setiap tawanan di kota Sorbet ini. Dan Kuma yang sudah memakai topi khasnya itu sangat marah setelah mendengar itu, karena Kuma tahu kalau mereka ingin menjadikan budak warga-warga itu. Dan dengan teknik Ursu Shocknya, Kuma menghancurkan si pencuri tadi. Kemudian di panel berikutnya kita melihat ya sang Raja Sorbet di sana berdiskusi terkait kebijakannya yang ingin diprotes salah satu warga di sana. Namun raja ini berkata, warga hanya menganggap ini sebagai kebijakan yang buruk. Jangan khawatir, orang-orang sangat mudah bingung dengan judul. Segera mereka akan mulai terlihat. Mulai hari ini, area utara akan menjadi kerajaan Sorbet. Upeti warga yang dibayarkan kepada pemerintah dunia itu ditentukan oleh nilai warganya. Karena itulah orang tua yang membayar pajak sedikit adalah penyakit. Jadi dengan memotong wilayah negara ini, kita akan berkembang. Dan scene kemudian berpindah menuju sebuah sel tahanan yang di sana ada Kuma, Jinny, dan Gyugyu. Di mana itu adalah yang naksir Jinny serta 2 NPC lainnya. Di mana di sana kita melihat mereka semua terluka dan kita mengetahui juga awalnya Kuma yang dipenjara. Tapi ternyata Jinny dan Gyugyu memprotes kepada mereka untuk membebaskan Kuma, tetapi mereka malah dihancurkan lalu memenjarakannya. Kemudian di halaman berikutnya, Kuma mengatakan kalau negara ini akan menjadi negara diskriminasi. Dan Jinny meresponnya kalau Raja Bekori adalah minion Tenryubitot. Dia mendapatkan kebijakan ini dari atas. Jika kita melanggar negara ini, berarti kita punya kesempatan melawan pemerintah dunia. Dan tiba-tiba di panel berikutnya terjadi ledakan di pusat istana kerajaan, yang mana kita melihat 2 siluet yang berkata, apakah Raja Brengsek ini sedang berpikir kalau dia adalah Tenryubito? Dan secara singkat terjadi kegembiraan yang dialami oleh warga setempat kalau mereka telah menghentikan raja dan kebijakan budak telah dihapuskan. Kemudian 2 siluet tadi ternyata adalah Dragon dan juga Ivankov. Yang mana ya di sini kita mendengar Ivankov berkata kalau dia akan merekomendasikan suatu pria kepada Dragon, di mana dia memiliki sifat yang sama seperti Dragon. Dan kemudian Ivankov membuka pintu dan berkata, halo Kuma, Jinny, mereka pasti telah menangkapmu bukan? Dan kami datang untuk kalian. Tentu saja Kuma dan Jinny kaget melihatnya, yang mana tanpa basa-basi Ivankov mengatakan kepada Kuma, oi Kuma, jika kau masih seperti yang dulu, ayo ubah dunia ini bersama-sama. Dan ya, di panel berikutnya kita melihat rombongan pasukan Dragon yang di sana ada Kuma menjadi bagian dan Jinny tentu juga ada di sana. Yang mana pula kita mendapatkan dialog narator box yang berkata seperti ini. Mereka telah menyebabkan banyak protes terhadap pemerintah dunia di setiap kerajaan. Pejuang kebebasan yang dibentuk setelah awal pembajakan dan setelah tragedi Ohara, mereka dipersenjatai dengan determinasi. Dragon dan Ivankov adalah 2 pilar utama dengan tambahan Kuma. Kemudian mereka berubah menjadi tentara revolusioner army yang menjadi terkenal di seluruh dunia.
Kemudian di halaman berikutnya, Dragon mengatakan kalau kita kekurangan dana. Jadi seperti tentara bayaran, kami akan meminjamkan tangan untuk pemberontak yang menggulingkan rajanya. Kami akan mengajarkan mereka yang ingin bergabung menangani senjata dan juga cara bertarung. Dan tentu Kuma bertanya-tanya bagaimana Dragon bisa menggunakan senjata-senjata seperti itu. Dan di sini Dragon menegaskan kalau dia pernah melayani Merin. Sayangnya dirinya tidak menemukan suatu keadilan di tempat itu. Lalu di pal berikutnya, Ivankov berkata dari Merin ke revolusioner, Anda hanya ingin membantu orang. Dan setelah mendengar semua itu ya, Kuma berkata kalau dirinya akan mengikuti Dragon. Dan Dragon meresponnya kalau dirinya tidak akan membuat Kuma menyesal akan keputusannya itu. Dan kemudian terjadi time skip lagi sekitar 8 tahun setelahnya, alias sekitar 14 tahun yang lalu. Kuma kembali ke gerejanya dan disambut oleh warga di sana. Sementara itu di tempat lainnya, di sebuah kerajaan tertentu, di sana ada Jinny yang telah menjadi salah satu kapten revolusioner bagian timur. Di sana dia terlihat sangat senang karena keesokan harinya mereka akan bergabung dengan Kuma atau divisinya Kuma. Dan di tengah-tengah perbincangan Jinny dan bawahannya tadi, di sana ada siluet lengan kaki yang muncul tepat di area itu. Dan di pal berikutnya, scene berpindah yang dimana Dragon di markas besar pasukan revolusioner menerima kabar kalau Jinny telah ditangkap. Karena pula dikarenakan ada musuh tak terduga, dimana dialognya seperti ini. Dragon, Jinny telah ditangkap. Maaf, sangat maaf, musuh tak terduga telah. Dan Denin Mushi pun terputus di sana. Dan kita bisa melihat Dragon yang sudah punya tato di sana cukup serius mengetahuinya. Dan ya, chapter 1097 berakhir di sini. Walaupun hanya 13 halaman, tapi rasanya seperti biasanya. Dan hal yang menarik yang terjadi pada chapter kali ini cukup banyak ya. Dimana pertama adalah umur Bone. Jika Bone anak dari Kuma dan Jinny, maka setidaknya umur Bone pada saat ini tidak lebih dari 14 tahun. Dan ini akan memperkuat perkataan Vegapunk terkait Bone kalau Bone ini masih anak-anak. Selain itu, yang jadi menariknya tentu saja terkait soal Dragon yang mantan angkatan laut. Yang mana ini akan sangat menarik karena ini bisa menjadi pemicu atau semacam konflik utama untuk nantinya Dragon melawan Akainu. Karena apa? Karena mungkin Akainu dan juga Dragon ini seangkatan. Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini yang minggu depan tidak libur?